Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan berbagi materi tentang akuntansi sebagai sistem. Nah, di sini kita kembali lagi pada pengertian akuntansi di video sebelumnya, bahwa akuntansi itu adalah suatu sistem yang menghasilkan informasi keuangan dari suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder, ya. Jadi sistem yang menghasilkan informasi keuangan dari suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Nah, mengapa akuntansi itu disebut sebagai sistem? Akuntansi disebut sebagai sistem. Apa itu sistem? Nah, sistem itu adalah serangkaian proses yang saling terkait. Jadi serangkaian proses, artinya akuntansi ini terdiri dari lebih dari satu proses ya, yang saling terkait satu dengan yang lainnya, sehingga akuntansi ini disebut sebagai sistem. Sistem yang menghasilkan informasi keuangan. Informasi keuangan itu seperti apa? Nah, dalam akuntansi, informasi keuangan itu kita sebut sebagai laporan keuangan. Di sini sudah ada contoh laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi dari PT Unilever Indonesia Terbuka untuk periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dan 2020. Nah, jadi biasanya pembuatan laporan keuangan ini dikomparasi atau diperbandingkan dari tahun ini dan juga tahun sebelumnya. Nah, di sini yang berakhir dengan periode 3 bulan berarti laporan ini periodenya adalah 3 bulan, mulai bulan Januari, Februari, dan juga Maret. Di sini terdapat data penjualan bersih sebesar 10.282.521. Nah, ini dalam jutaan rupiah, berarti nolnya nanti ditambah 6 ya. 10 triliun. Harga pokok penjualan sebesar 4.889.595 dalam jutaan rupiah ya. Dan diperoleh laba brutonya sekian. Dari mana perusahaan mendapatkan informasi ini? Tentunya diperoleh dari berbagai proses yang dilakukan, proses akuntansi yang dilakukan hingga tercapainya atau dibuatnya laporan keuangan dalam masa 3 bulan ini. Seperti yang kita tahu, PT Unilever Indonesia itu salah satu perusahaan yang besar ya, otomatis produknya pun juga banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Tentunya nanti perusahaan akan melakukan beberapa proses sehingga terciptalah laporan keuangan selama triwulan atau 3 bulan ini. Nah, dalam akuntansi ada 3 proses mendasar. Jadi akuntansi itu terdiri dari 3 proses inti, yaitu yang pertama adalah identifikasi atau identification, ya. Yang kedua adalah pencatatan atau recording, dan yang ketiga adalah komunikasi atau communication. Ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah identifikasi. Apa maksud dari identifikasi? Identifikasi ini perusahaan seperti misalnya PT Unilever tadi akan mengidentifikasi peristiwa ekonomi yang relevan dengan bisnisnya. Peristiwa ekonomi ini maksudnya apa? Peristiwa-peristiwa dalam perusahaan yang dapat diukur dengan satuan mata uang atau satuan moneter. Ya. Jadi yang diidentifikasi itu adalah peristiwa ekonomi yang dapat diukur dengan satuan mata uang saja, ya, yang dapat dinominalkan dalam rupiah. Misalnya tadi PT Unilever itu produknya banyak. Jadi contoh peristiwa ekonominya misalnya penjualan makanan ringan atau penjualan sabun, ya, produk-produk dari Unilever. Nah, itu kan dapat dinominalkan dalam satuan mata uang. Nah, maka itu disebut sebagai peristiwa ekonomi. Yang kedua adalah ada proses pencatatan atau recording. Ya. Proses pencatatan ini perusahaan mencatat untuk mengetahui riwayat keuangan dari perusahaan tersebut. Jadi setiap harinya nanti perusahaan akan membuat buku yang khusus untuk mencatat
peristiwa ekonomi atau transaksi yang terjadi perharinya. Ya, jadi dalam buku tersebut nanti dicatat secara sistematis dan juga kronologis sesuai tanggalnya. Jadi urut. Jadi ketika nanti misalnya kita terjadi kesalahan, kita bisa melakukan cross check dengan melihat tanggal transaksinya, ya. Karena harus urut, harus kronologis sesuai dengan tanggal terjadinya. Nah, kemudian dalam pencatatan nanti Unilever juga akan mengklasifikasikan atau mengelompokkan peristiwa tersebut, ya. Jadi dikelompokkan nanti produk A sendiri, produk B sendiri, C sendiri, ya, sehingga nanti mempermudah dalam penyampaian laporan keuangan. Nah, nanti setelah dikelompokkan, diikhtisarkan, pengikhtisaran atau summarizing. Ya, jadi meringkas. Jadi dari berbagai klasifikasi tadi diringkaslah sampai nanti ketemu penjualan bersihnya adalah sekian. Ya, jadi diringkas. Jadi melalui dicatat dulu perharinya, kemudian dikelompokkan. Setelah dikelompokkan nanti diringkas sehingga ketemulah informasi yang sederhana tapi bisa bermakna dan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang membutuhkan nantinya. Jadi informasi yang ringkas, ya, padat dan jelas. Jadi di situ 3 proses. Di dalam proses pencatatan ada 3 kegiatan, yaitu pencatatan sendiri, dicatat, kemudian dikelompokkan, declassifying, dan yang terakhir adalah pengikhtisaran atau summarizing. Yang terakhir, setelah kita melakukan proses pencatatan dan terciptalah laporan keuangan, nanti laporan keuangan ini nanti akan dikomunikasikan, ya, dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, nanti dari pihak yang berkepentingan ini nanti akan dijadikan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Ya, di laporan keuangan ini yang kemarin kita sudah bahas di video sebelumnya bahwa akuntansi itu bahasa bisnis, ya, di sini terletaknya. Jadi dari laporan keuangan itu nanti bisa dijadikan sebagai alat komunikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, namanya bahasa itu tentunya harus distandarkan. Jadi supaya antar orang tidak salah paham. Begitu juga dengan laporan keuangan. Ada standar yang mengatur tentang laporan keuangan ini, sehingga nanti formatnya, isinya itu bisa seragam. Sehingga bagi pembaca, pihak-pihak yang berkepentingan nanti tidak bingung dengan isi dari laporan keuangan. Nah, nanti ada standar khusus yang mengatur tentang laporan keuangan. Yaitu kalau di Indonesia itu ada PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Ya. Dari situ nanti bisa terstandar, kemudian pihak-pihak membutuhkan informasi bisa dengan mudah memahami isi dari laporan keuangan tersebut. Nah, yang terpenting lagi dari kegiatan komunikasi ini adalah kegiatan menganalisis dan menginterpretasi kepada pengguna. Jadi, akuntansi itu kegiatannya tidak hanya sampai pembuatan laporan keuangan, tapi juga sampai menganalisis dan menginterpretasikan kepada pengguna. Jadi, seorang akuntan itu harus tahu maksudnya penjualan bersih sekian ini seperti apa. Nanti apabila kita bandingkan dengan penjualan bersih tahun sebelumnya, itu artinya apa gitu? Apakah perusahaan itu nanti mengalami perkembangan atau justru malah sebaliknya? Gitu ya. Laba sekian ini bagus nggak untuk perusahaan? Nah, dari situ nanti akuntan harus bisa menerjemahkan, menganalisis, menginterpretasikan, ya, arti dari isi laporan keuangan itu sendiri. Ya, jadi ada 3 ini proses dari sistem akuntansi. Jadi terdiri dari 3 proses utama, terus dibagi lagi ke dalam proses-proses yang lebih kecil. Ya. Nah, berikutnya kita sering mendengar istilah bahwa akuntansi itu sama dengan pembukuan. Gitu ya. Jadi kalau orang zaman dulu itu menyebut akuntansi itu sebagai pembukuan, tata buku gitu ya. Tapi sebenarnya apakah sama? Nah, ternyata berbeda. Jadi pembukuan atau bookkeeping itu ternyata hanya proses pencatatan peristiwa ekonomi saja. Ya, jadi bookkeeping itu kegiatannya hanya sampai identifikasi dan pencatatan peristiwa ekonomi saja. Itu pembukuan. Ya. Sedangkan kalau akuntansi itu meliputi proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian. Jadi lengkap. Ya. Plus analisis dan juga interpretasi dari laporan keuangan atau informasi keuangan yang dihasilkan. Nah, jadi berbeda ya antara pembukuan, bookkeeping dengan akuntansi atau accounting. Ya.
Itu saja mungkin untuk pembelajaran kali ini tentang akuntansi itu kenapa disebut sebagai sistem, dan tadi juga sudah disinggung terkait dengan informasi keuangan itu bentuknya apa ya. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya yang akan membahas tentang entitas ya. Apa saja macam-macam dari entitas di dalam akuntansi. Itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.